that day for me. Yeah, yeah. Bitch, sit down. Be humble. Sit down. Be humble. Sit down. Be humble. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afriyanti Septia Kusuma dari kelompok 7 yang akan menjelaskan tentang akuntansi internasional, perbandingan antar negara Australia dan Arab Saudi. Baik, di sini saya akan memaparkan tentang Australia. Australia Accounting Standard Board adalah lembaga pemerintah Australia yang mengembangkan dan memelihara standar pelaporan keuangan yang berlaku. Bentuk entitas di sektor swasta dan publik dari ekonomi Australia. AASB mempunyai tanggung jawab untuk membuat standar baik sektor publik maupun sektor pribadi dan bebas untuk mencari tim dan staf. AASB menggunakan kerangka kerja konseptual yang meliputi laporan akuntansi konsep, definisi 1 untuk pelapor, dan SAC 2 tujuan-tujuan umum pelaporan keuangan yang dikembangkan oleh mantan AASB sektor publik. Dewan Standar Akuntansi untuk mengevaluasi usulan standar akuntansi. Berdasarkan Corporation Act 2001 Australia, banyak entitas untuk menerapkan standar akuntansi Australia ketika menyiapkan laporan keuangan mereka. Beberapa entitas sektor publik wajib menerapkan standar akuntansi Australia dengan salah satu undang-undang persemakmuran. Untuk negara bagian atau wilayah, melalui petunjuk khusus untuk pembuatan atau pelaporan kerangka kerja yang ditetapkan pedoman atau peraturan. Nah, anggota sipil Australia yang dinamakan dengan The Institute of Chartered Accountant di Australia dan National Institute Accountant memiliki kewajiban profesional untuk mengambil semua langkah yang wajar dalam kekuasaan mereka untuk memastikan bahwa entitas dengan yang mereka libatkan sesuai dengan standar akuntansi Australia ketika mempersiapkan keuangan mereka untuk tujuan umum laporan. Sejak tahun 2002, AASB mengadopsi Dewan Standar Akuntansi Internasional yang dinamakan IASB untuk periode pelaporan keuangan yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2005. Pada bulan Juli 2004, AASB mengadopsi sejumlah standar yang berlaku dari tahun 2005 tersebut. Yang pertama, standar akuntansi Australia yang mengadopsi standar IASB. Yang kedua, standar AASB yang mengandung standar akuntansi Australia yang mengadopsi IASB. Yang ketiga, standar AASB lain yang berlaku untuk entitas jenis tertentu. Pada bulan Juli 2004, AASB mengadopsi sejumlah standar yang berlaku dari tahun 2005 tersebut. Yang pertama, standar akuntansi Australia yang mengadopsi standar IASB. Yang kedua, standar AASB yang mengandung standar akuntansi Australia yang mengadopsi IASB. Yang ketiga, standar AASB lain yang berlaku untuk entitas jenis tertentu. Baik, itu saja pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, di sini mau membahas tentang GAP Australia yang dibuat untuk membantu pengguna, antara lain pemerintahan, auditor, regulator, akademisi, dan mahasiswa. Keputusan untuk mengadopsi IFRS di Australia berawal dari diputuskannya pada tahun 1 Januari 2005 yang merupakan keputusan pada tahun 2002. Seiring dengan
jadwal European Union untuk pengadopsian IFRS. IFRS manfaatnya bagi Australia adalah membantu menarik modal ke Australia. Yang kedua itu biaya lebih rendah bagi pelapor, auditor, dan pemakai laporan keuangan dari entitas multinasional. Yang ketiga itu mengisi kesenjangan dalam AGAAP, misalnya yang berhubungan dengan instrumen keuangan biaya. Terus berikutnya hilangnya pedoman yang ada di AGAAP, misalnya pedoman akuntansi untuk imbalan yang diterima karyawan. Terus berikutnya ada pengenalan metode akuntansi opsional atau komparabilitas berkurang. Berikutnya itu kehilangan kebebasan untuk membangun set standar yang terpisah untuk entitas non-nirlaba. Yang berikutnya itu biaya-biaya sehubungan dengan penerapan perubahan. Kita mau lanjut membahas pelaporan keuangan pemerintahan Australia. Yang pertama itu menganut basis akrual. Yang kedua itu periode pelaporannya dari tanggal 1 Juli sampai dengan 31 Juni. Contohnya 1 Juli tahun 2010 sampai 31 Juni tahun 2011. Terus berikutnya ada komponen laporan keuangan. Terus yang berisi yang pertama itu statement of comprehensive income, yang berikutnya neraca, terus laporan arus kas, yang keempat itu kebijakan akuntansi dan catatan atas laporan keuangan, yang terakhir itu laporan perubahan ekuitas secara terpisah tidak diperlukan. Ya, di sini saya Aldi Alfayed. Saya akan menjelaskan akuntansi Arab Saudi. Arab Saudi sendiri di sini menerapkan AAOIV yang disingkatan dari Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution, yang merupakan organisasi non-profit yang didirikan pada tahun 1991. Hingga saat ini AAOIV telah menerbitkan 90 standar akuntansi. Standar AAOIV telah diadopsi oleh bank sentral atau otoritas keuangan di sejumlah negara. Ya, untuk standar audit AAOIV sendiri di sini memiliki 4 standar, yaitu pertama adalah tentang tujuan dan prinsip-prinsip audit. Standar ini berkaitan dengan audit laporan keuangan dengan tujuan memungkinkan auditor menyatakan pendapatnya. Yang kedua adalah tentang standar laporan auditor. Dalam standar ini akan menetapkan dan memberikan bimbingan pada bentuk dan isi laporan auditor sendiri. Yang ketiga adalah tentang hal keterlibatan dan keterkaitan audit. Dalam standar ini dimaksudkan untuk membantu auditor dalam penyusunan surat keterlibatan yang berkaitan dengan audit laporan keuangan. Keempat adalah tentang pengujian untuk sesuai dengan aturan syariah dan prinsip-prinsip oleh auditor eksternal. Standar ini dimaksudkan untuk menetapkan standar dan memberikan bimbingan pada subjek pengujian untuk memenuhi aturan syariah dan prinsip-prinsip oleh auditor eksternal sehubungan dengan audit laporan keuangan. Di bidang akuntansi syariah juga ada organisasi standar akuntansi syariah internasional yang berfungsi untuk penyeragaman perlakuan akuntansi lembaga keuangan syariah global. Organisasi standar akuntansi syariah internasional dikenal AAOIFI, kepanjangan dari Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution. Didirikan pada tahun 1991 dan berkedudukan di Bahrain. AAOIFI merupakan organisasi non-profit yang konsen pada pengembangan dan penerbitan standar akuntansi bagi industri keuangan syariah global. Hingga saat ini, AAOIFI telah menerbitkan 90 standar dan telah diadopsi oleh bank sentral atau otoritas keuangan di sejumlah negara yang menjalankan keuangan Islam, baik adopsi secara penuh atau sebagai dasar pedoman. AAOIFI didukung oleh sejumlah bank sentral, otoritas keuangan, lembaga keuangan, perusahaan akuntansi dan audit, serta lembaga hukum lebih dari 45 negara termasuk Indonesia. Tata kelola perusahaan muncul dengan adanya korporasi dan menjadi masalah yang menarik setelah adanya krisis keuangan. Dengan adanya industri keuangan Islam menjadi sebuah kebutuhan tersendiri akan pedoman tata kelola yang baik. Tata kelola dalam Islam harus sesuai kepatuhan syariah di segala aktivitas perbankan. Telah diketahui dengan baik bahwa sistem keuangan konvensional didasarkan pada bunga, ketidakpastian, dan perjudian yang dilarang dalam Islam. Industri keuangan Islam tidak hanya terbatas di negara-negara Muslim seperti Malaysia dan Indonesia, serta di negara-negara non-Muslim seperti Sri Lanka dan Singapura.
Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution atau biasa disebut dengan AAOIFI merupakan organisasi internasional non-badan hukum yang menyiapkan standar akuntansi, audit, pemerintahan, etika, dan standar syariat Islam lembaga keuangan dan industri. Sebagai organisasi internasional yang independen, AAOIFI didukung oleh kelembagaan yang berisikan 200 anggota dari 45 negara, termasuk Bank Sentral, Lembaga Keuangan Islam, dan peserta lain dari industri perbankan Islam internasional dan keuangan di seluruh dunia. Pada dasarnya, terdapat beberapa standar tata kelola pada lembaga keuangan Islam yang diterbitkan oleh AAOIFI, Syariah Review. AAOIFI mendefinisikan Syariah Review sebagai pemeriksaan tingkat kepatuhan suatu IFI dalam segala aktivitasnya. Pemeriksaan meliputi kontrak, perjanjian, kebijakan, produk dan transaksi, memorandum, dan artikel dalam asosiasi, laporan keuangan dan laporan audit internal dari pemeriksaan Bank Sentral, surat edaran. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh IFI tidak bertentangan dan sesuai dengan syariat Islam yang dipakai oleh Arab Saudi.